Ya, salam buat kita semuanya. Kita kembali bertemu dalam ibadah Zoom Family Ministry. Terlebih dahulu kita berdoa, kita doakan rangkaian ibadah kita, pujian penyembahan firman Tuhan, dan juga fellowship kita, bincang-bincang kita sampai pada akhirnya. Dengan hormat, kami minta kepada Bapak Pendeta Indra Winata untuk berdoa. Silakan Bapak Pendeta Indra Winata. Oke, kita doa ya. Bapa kami yang dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam kiranya Engkau berkati. Kami juga bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami kembali di ML dan biarlah kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati Pak Hari Santosa, berikan dia kekuatan dan iman yang teguh agar firman-Mu dibawa dengan hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dan juga kami bersyukur Engkau baik, sangat baik, amat baik Tuhan. Terima kasih sekali lagi hamba-Mu mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Ya Bapak. Kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita juga memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita sambut firman Tuhan pada saat sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hari Sanosa. Berbagai-bagai pencobaan mungkin datang dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah dan arus pencobaan,
hampir terhilang. Cuman arah hidup bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus memperhatikan kita. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dipercaya Engkau mengenal hati kami, Tuhan, dan tidak pernah membiarkan pencobaan melebihi kemampuan kami. Satu yang kami minta, mampukan kami, Tuhan, karena kami percaya Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Biarkan kami dapat berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Di saat kami tergeletak dan tidak mampu, Engkau menggendong kami, Tuhan. Di tengah dan arus pencobaan, hampir terhilang, cuman arah hidup bagaikan kapal yang dipompa bagaikan kapal yang lalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak diberikan dengan kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh salah dosa yang menghalangi berkat kesembuhan kepada kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan kasih sayang.
Yesus perhatikan yang tetesan air mata yang mengenal hati yang salah, yang mengenal hati. Dia mengenal hatiku yang penyesalan. Pak Derikson, informasi aja ini tadi gitarnya nggak masuk suaranya. Kalau di saya nggak tahu yang lainnya. Ya, silakan Bu Suhari, Sanosa. Selamat melayani. Oke, shalom semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Halo. dimanapun Bapak Ibu berada, ya haleluya, puji Tuhan, terima kasih dikasih kesempatan kembali dan kita semua masih sehat, haleluya. Seperti sebelumnya boleh nggak saya ini nggak tahu tiba-tiba tergerak nih, ya, karena ada beberapa teman-teman hamba Tuhan nih, termasuk Pak Ko juga mau masuk rumah sakit untuk bypass dan teman saya yang belum keluar-keluar juga, ya, haleluya. Sebentar 1 menit ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepada Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan hidup bersama Roh Kudus. Terima kasih. Sebelum kami mulai Zoom Tuhan, kami boleh berdoa untuk Pak Ko untuk nanti akan ditangani oleh dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Harapan kita Tuhan. Baik soal klep jantungnya, baik soal lehernya, baik soal giginya, baik soal jantungnya pribadi Tuhan. Aku percaya Tuhan dengan pertolongan campur tangan daripada Engkau Tuhan, maka semua akan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk teman kami yang belum keluar juga Tuhan. Semoga dalam waktu secepatnya beliau juga bisa kembali ke rumahnya bersama dengan anak istri, mantu, cucu semuanya. Dan baik sehat melayani dalam nama Yesus Kristus. Ditolong juga semua orang yang berseru kepada Engkau, yang membutuhkan Engkau, membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. We love you. Amin. Oke. Ya, Pak Derikson, terima kasih. Kerja lagi, Pak Derikson. Haleluya. Iya. Nah, tuh ya. Oke. Tinggal slideshow. Nah, tuh judul untuk sore hari ini. Betulkah kita begitu sibuk sehingga itu menjadi alasan untuk tidak kebaktian? Ini tentu bahasa begini ditujukan kepada orang-orang umumnya jemaat ya. Bukan hamba Tuhan ya, umum jemaat, karena saya ketemu orang banyak sampai alasan ini, alasan itu, jaga toko lah ini dan lain sebagainya, sehingga ya nggak sempat kebaktian lah. Sampai kadang-kadang alasan rumah ibu-ibu juga banyak juga yang, wah rumah saya nggak bisa tinggal katanya. Saya bilang saya suka bercanda gitu ya. Bu, rumah ibu ada kakinya ya Bu ya. Sehingga nggak bisa ditinggal Bu, selari Bu. Itulah kira-kira bercanda-candaan sedikit lah ya. Haleluya sore hari ini. Oke, lalu berikutnya lagi Pak Derikson. Thank you. Thank you. Nah, sini saya tulis ya, begitu seringnya kita bertemu dengan orang yang merasa dirinya terlalu sibuk dengan perusahaan, dengan rapat, dan harus ke sana ke sini ya, bahkan keliling dunia. Yang ini pun pelayanan, nah ini untuk hamba-hamba Tuhan. Banyak yang sibuk deh. Pelayanan sana sini. Padahal ya sendiri yang menyibukkan diri gitu, sehingga waktu untuk ibadah dan berdoa tidak ada gitu. Tapi ini sih mungkin yang bawah ini adalah untuk jemaat ya. Kalau pendeta kan nggak mungkin ya, pasti ada waktu untuk berdoa dan lain sebagainya. Haleluya. Cuman kalau keliling dunia ya banyak saya suka ya, mungkin pengalaman kita beda-beda. Tapi saya pikir ya apa sih cuman keren doang. Oh saya kan khotbah di negara A, negara B, negara C.
dalam hati saya, ya elah, itu negara-negara kebaktian tidak seperti Indonesia, ya. Umumnya ya, negara-negara itu kebaktian cuma hari Minggu, ada yang cuma sekali, ada yang paling banyak 2 kali. Di Indonesia hampir sebulan hari juga bisa, ya, apalagi sebelum pandemi, ya, itu istilahnya gitu. Sehingga ya kalau kita hitung cuma seminggu, ya cuma 1 kali khotbah. So what gitu. Cuman keren keluar negerinya aja. Pada sibuknya kakak nggak karuan. Juga ada juga hamba Tuhan yang habis khotbah lari sana, lari sini dengan alasan harus melayani. Sementara ya kalau beliau kedudukannya adalah, menurut saya, ya maaf, kita boleh beda-beda. Saya selalu menggunakan kata-kata maaf agar dapat dimengerti dan tidak salah mengerti. Yaitu bahwa ya kalau menurut saya gembala tuh harus menjaga dombanya gitu. Itu pikiran saya, sederhana saya. Nah, kalau gembala lari sana lari sini setelah kebaktian tanpa menyapa atau bercengkrama atau ngobrol apapun bahasanya dengan jemaat atau umat yang dipercayakan untuk digembalakan, maka hubungannya pasti tidak bagus gitu istilahnya. Dan ya kurang tepat lah menurut saya gitu. Apakah itu sementara kesibukan itu dibikin sendiri gitu, dibuat sibuk sendiri sehingga merasa waduh orang yang paling tersibuk, sehingga jemaat pun juga. Tadi pun saya masih terima IG dari orang, ya, tanya, Pak, kok susah amat sih menghubungi beliau gitu, seperti kayak menghubungi presiden katanya. Wah, saya bilang ya, you tolong mengertilah ya. Kadang-kadang ya memang sibuk si beliau-beliau ini, saya bilang gitu, bukan bela sih, cuman sibuk mau diapain gitu. Kan nggak semua yang bisa bisa dihubungi dan mau dihubungi, dan juga tidak semua juga tidak mau dihubungi gitu istilahnya. Jadi ya kalau you merasa tidak mau dihubungi oleh oleh bapak tersebut, ya udah cari aja yang mau dihubungi, selesailah persoalan gitu istilahnya. Jangan membuat diri kita jadi uh, apatis, males, atau kesel atau segala macam sehingga kita tidak pernah ibadah lagi dan lain sebagainya gitu. Kalau kita teruskan lagi di sini Pak Derikson, terima kasih. Nah, tuh orang kan tuh gambarnya gampang tuh. Wah, sibuk dikejar-kejar waktu. Kena bahasa Tionghoa mengasihin ichipu itu, ya. Waktu sekali pergi ya nggak kembali-kembali lagi. Jamnya sih sama, jam 9 sama, jam 12 sama, tapi harinya sudah lain. Sehingga orang mengejar-ngejar terus sampai kelelahan, sampai tidak ada waktu, apalagi berdoa, dan berdoa juga cepat dan lain sebagainya. Pokoknya Tuhan tahulah. Saya pernah ingat waktu dulu pertama kali jadi hamba Tuhan, ya, ada orang yang memang gereja mengizinkan untuk jemaat menulis kertas, menurut doanya di kertas, lalu dikasihlah kepada pendeta untuk mendoakan di mimbar. Doanya apa tahu nggak? Allah tahu segala perkara, sudah selesai. Iya sih, ya Allah tahu segala perkara sih. Cuman yuk, kok singkat amat dalam hati saya itu waktu, ya, karena nggak ngerti ya. Kok singkat amat sih? Nggak, doanya nggak jelas itu. Istilahnya begitu aja, ya. Tapi itu pribadi masing-masing, ya. Lalu dikeluarkan lagi Pak Derikson. Masih ada beberapa gambar tuh. Kadang-kadang sekarang, apalagi zaman sekarang nih, suami sibuk sendiri, istri sibuk sendiri, ya anak akhirnya ya gitulah, masing-masing sibuk dengan kesibukan yang sebetulnya ya mungkin dengan tanda kutip ya kurang bermanfaat untuk kesejahteraan kita, masa depan kita, tentu juga termasuk untuk iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus gitu istilahnya. Sehingga ketika kita terlalu sibuk dengan kesibukan dunia ini, maka otomatis kita akan jauh dari Tuhan. Itu aja bahasanya. Sehingga akibatnya ketika kita bertemu dengan persoalan,
maka sukar dijawab. Tapi ngomong-ngomong saya mau potong dulu di sini sedikit nih ya. Tiba-tiba teringat, jadi agak sedikit menyimpang nih ya. Sekarang kemajuan teknologi selain di handphone juga bisa, di komputer juga bisa. Semua juga sudah mungkin sudah tahu IA ya. IA ini sekarang saya pikir-pikir lama-lama pendeta nggak usah jadi males gitu istilahnya kalau mengandalkan IA gitu istilahnya. AI bukan IA, AI ya. Ya terbalik tadi saya ngomongnya ya AI. Yaitu apa? Kita mau khotbah apa sekarang? Mau khotbah soal Roh Kudus? Tinggal ketik aja. Keluarlah semua bahan berikut dengan ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Cuman bagi saya setelah saya lihat gitu ya, ini mah ya isinya sih ada umum ya, tapi ya mungkin nggak ada sentuhan rohnya gitu istilah. Jadi hati-hati dengan kemajuan zaman ini, jangan sampai kita pun terperosok ke sana sehingga khotbah-khotbah kita jadi hambar ya. Khotbah-khotbah kita tanpa menyentuh kepada jiwa-jiwa dan roh yang sedang haus. Kita hanya menyampaikan sesuatu yang cuman hurufiah dan tertulis dan kita bacakan, kita sampaikan ya cuma itu aja gitu bahasanya. Sayang kalau itu ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Direction. Terima kasih. Nah, Ratu ibu-ibu di rumah tuh ya sibuk ya. Wah, memang sebetulnya ini gambar beneran loh. Perempuan tuh tangannya banyak loh ya, dia mau segala macam. Makanya itu kita suami-suami perlu menghargai istri-istri loh. Mereka tuh kerjanya luar biasa ya. Tangannya bukan hanya dua, lo bisa 10 loh tangannya ya. Oke, tapi kadang-kadang ya kita ada aja laki-laki yang kurang menghargai istri gitu istilahnya. Sehingga kerja bagaimana berat juga malah diomelin lagi karena tidak melayani suami. Padahal dia sudah setengah mati capeknya luar biasa ya. Oke, teruskan lagi. Halo, haleluya. Nah, di sini apa nih? Tuh. Apa benar kita sudah sesibuk itu sampai waktu untuk bersama Tuhan saja tidak ada? Nah, ini kembali kepada tentu harus kita jawab masing-masing lah soal ini ya. Karena kita tentu masing-masing punya jawaban masing-masing. Tapi kalau sampai itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan, repotnya kayak pikir sendiri. Tuh gambar tuh sampai verboden dilarang masuk tuh. Sorry sibuk banyak kerjaan. Apalagi maaf ya saya bukan mau masuk dalam kancah yang lagi rame-rame ini tidak ya, tidak ya. Saya bukan level saya, bukan bagian saya ya. Jadi ya hati-hatilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita masing-masing saling menghormati dengan dengan apa yang kita yakini masing-masing atau kita mengerti masing-masing sehingga kita juga menghormati orang lain yang mungkin berpikiran lain. Karena kebenaran menurut saya perlu waktu dibuktikan. Kalau sekarang semua bicaranya benar, tapi oke, kita terima aja dulu. Walaupun memang beda sama apa yang kita tahu mungkin. Gitu aja. Ya, saya tidak bela seseorang, juga tidak memojokkan seseorang, saya tidak ikut-ikutan campur, karena saya memang tidak suka gitu-gituan. Dan saya pikir ya lebih baik kalau memang benar ya kita lihat saja gitu. Karena 2000 tahun yang lalu juga Tuhan Yesus juga dianggap nggak benar oleh orang Farisi, ya oleh imam-imam gereja sehingga dia disalib. Kita boleh saja mengatakan bahwa oh itu sudah dalam rancangan Allah Bapa. Bisa saja kita ngomong begitu. Ya, tapi dia mengalami sesuatu yang tidak diterima oleh dunia sekitar dia. Nah, kalau Yesus benar, dia sendiri atau manusia sendiri barangkali lebih tepatnya memerlukan waktu 2000 tahunan untuk mengerti bahwa Yesus itu benar gitu. Jadi kalau ini hari kita belum bisa mengerti, menerima atau apa saja, nah kita lihat saja nanti. Sampai waktu kita ketemu Tuhan, lihat siapa aja yang benar gitu. Habis bagaimana ngomongnya ya. Oke, thank you teman-teman. Lalu Pak Derikson lagi. Nah itu ya, ini pepatah Tionghoa.
平时不烧香，鸡是保护脚. Ini sederhananya nih ya, karena orang Tionghoa ya taunya kan itu nyembah pakai hio ya, dupa ya gitu ya. Ya. Kalau mereka menyembah tuh menyembah kepada Allah Bapa sebetulnya. Cuman orang Tionghoa tidak mengerti sehingga taunya Tikong atau Tiankung. Tiankung itu Allah Bapa. Cuman sayang ya kita gereja semuanya menganggap bahwa yang dari Chinese itu semuanya adalah berhala. Ya memang dicampur, kalau buat yang tidak mengerti ya dicampur-campur berhala ya ada, bukan tidak ada ya. Tapi sini diartikan kalau kita biasa tidak berdoa ya, maka kalau kita butuh tiba-tiba kita minta pertolongan, hurufiahnya sih kita memeluk kaki Yesus. Saya udah datang sih. Memeluk kaki Yesus ya. Maka ya rasanya kurang fair gitu istilahnya ya, kurang fair gitu. Jadi maksudnya ya marilah kita tetap punya hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga dengan di saat kita membutuhkan pasti Tuhan akan menolong kita seperti lagu yang terakhir di tengah ombak dan lain sebagainya. Sekalipun tengah ombak tetap Tuhan menyertai kita. Di lembah kekelaman pun tetap Tuhan menyertai kita. Kenapa? Karena kita selamanya dekat dengan Tuhan. Mengapa Daud bisa menyanyikan Mazmur 23? Karena dia dekat dengan Tuhan. Padahal Mazmur 22-nya itu ya dia mengalami babak belur semuanya. Tapi begitu seterus dalam walaupun dia mengalami, tapi dia tetap bisa menyanyikan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal dia dalam keadaan kesulitan. Nah itu karena kedekatan dia dengan Tuhan. Nah kita bagaimana gitu ya. Lalu teruskan Pak Derikson, thank you. Ya, banyak orang mau enaknya saja. Ketika sudah buntu atau kebentur, baru ada waktu untuk datang pada Tuhan memohon pertolongan. Iya, karena biasanya kalau saya suka agak sedikit apa ya, bisa disebut bercanda, tapi bisa disebut juga ya nyindir juga ya gitu istilahnya. Biasanya kalau doa malam ataupun doa pagi itu yang datang hadir ya khususnya ya. Sekarang kan ada Zoom, kalau dulu kan nggak ada ya. Yang hadir di gereja itu umumnya orang yang sedang lagi susah, sedang lagi butuh Tuhan gitu. Kalau yang nggak butuh nggak pada datang. Alasan saya lagi di luar negeri, saya mesti ke sini, saya mesti ke sana. Tapi ketika dia butuh Tuhan, butuh pertolongan, mau nggak mau dia mesti datang gitu. Bahkan dengan action sedikit, nangis sedikit ya dan lain sebagainya. Nah, apakah itu yang kita lakukan? Itu aja bahasanya. Oke, Pak Derikson, thank you. Terus ya, bahkan tidak sedikit yang tetap mengadakan uangnya. Ya ada juga memang. Selama masih ada uang, semua beres. Aku bisa bayar. Bahkan saya sering dengar ya, pada mana yang gua nggak bisa undang? Bukan kalau bisa undang masih bagus bahasanya. Pada mana yang gua nggak bisa suruh datang gitu. Suruh datang. Waduh. Ya, karena yang ngomong punya uang ya. Jadi bahasanya jadi kita ini jadi orang suruhan itu. Karena adanya uang maka kita datang gitu. Apakah itu? Klik lagi yuk. Nah tuh, ini semua gambarnya. Lagi sibuk. Padahal udah teler tuh. Udah setengah mati baru masih tetap lagi sibuk ya. Klik lagi yuk. Tuh. No one is really busy. Tidak seorang sebetulnya yang betul-betul sibuk sebetulnya. It all depends on what number you are on their priority list. Cuman kita di list nomor berapa aja buat orang itu. Kadang-kadang orang itu nggak sempat ngomong sama kita, nggak sempat ketemu sama kita, karena kita di list nomor sekian gitu. Tapi kalau kita di list nomor 1, dia akan ketemu. Contohnya yang paling gampang ya kita ini teman-teman kita. Kalau yang ngundang yang bos besar yang ngundang itu datang, walaupun sampai ke Singapura pun datang. Apalagi di Jakarta, ya pasti datang. Karena saya lihat sendiri, maaf ya, tidak semua ya. Ini yang saya lihat gitu. Tapi kalau yang nggak punya uang,
nggak bakal datang. Karena dia prioritas kesekian puluh. Ya, bahkan kadang-kadang ya ketika kita telepon, syukur-syukur dia masih mau terima. Kadang-kadang ya belum tentu diterima. Diterima pun juga, oke, maaf ya, saya ada pelayanan sebentar lagi ya. Alasan paling tepat itu pelayanan. Hebat sekali ya. Terus lalu kita kita doa melalui telepon, percaya Tuhan pasti sembuhkan. Ya yang sebelah sana ya pasti jawabannya percaya dong, maksudnya ya enggak. Ya percaya. Lalu didoakanlah melalui telepon. Setelah doa selesai ya, Tuhan berkati ya, sudah ya. Oke, ya terima kasih Pak atau Bu dan lain sebagainya. Kenapa dia nggak datang? Kenapa dia doa melalui telepon? Saya bukan tidak percaya doa melalui telepon bisa mendatangkan kesembuhan. Bukan itu. Tapi saya hanya pertanyakan kenapa kok dia nggak datang? Karena dia bukan prioritas. Karena dia tidak punya dana. Nah, sehingga si beliau ini tidak mau datang. Semoga teman-teman kita di sini tidak seperti itu. Karena maaf aja, saya lihat sekarang makin lihat makin pusing. Iya. Tapi ya sudah, kan kita nggak bisa ngomong apapun juga. Masing-masing semuanya hebat-hebat. Dengan gelar hebat-hebat, dengan pengetahuan yang hebat-hebat, sehingga ya akhirnya bukan saya minder, bukan. Saya nggak pernah minder. Dari saya pengusaha pun saya nggak pernah minder ketemu orang, walaupun dia orang kaya, walaupun dia berbahasa Inggris yang luar biasa, dan Inggris saya adalah ya sepotong-sepotong itu waktu, dan lain sebagainya, tetap aja saya hadapi. Tapi persoalannya adalah, ya kok gini ya? Kan kita harus apa tuh, kalau ada firman yang mengatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung kita, maka hiduplah damai dengan semua orang. Bahasa damai sebetulnya kalau kita ngerti aja, itu bukan bukan sesempit itu. Damai juga termasuk, minimal juga termasuk mengerti, bersedia menolong orang dan lain sebagainya, mengalah, ya, bahkan juga dirugikan dan lain sebagainya, agar tidak terjadi bentrokan dan keributan. Begitu banyak tempo hari pernah kita ada sharing kan di sini, banyak di antara kita jadi batu sandungan, sampai sekarang juga banyak yang kirim WA sama saya, dikirim di IG dan lain sebagainya. Pak hari ini bagaimana ya? Saya bilang, yuk mau bagaimana? Gitu aja. Yuk kemana juga sama aja. Jadi seolah-olah saya mensamaratakan semuanya. Ya tidak juga sih. Tapi memang sekarang ada yang tanya, Pak Hari, gereja mana sih yang rada ini bagus itu? Saya bilang nggak berani, cari sendiri dah. Nggak tahu, itu aja. Ya, habis bagaimana? Kita tanpa sadar kita menjadi batu sandungan buat orang-orang dengan tingkah laku kita yang ingin dihormati, ingin disanjung, ingin di segala macam. Bahkan kita mengumumkan kepada orang-orang kita punya kepandaian, kita punya ilmu dan lain sebagainya. Buat saya maaf aja ya. Mungkin karena saya dari dulu banyak banyak ya belajar dari filsafat Tionghoa ya. Sehingga orang tuh makin tua, makin berusia maksud saya ya. Seharusnya dia makin mengerti, makin mengalah, makin menerima, makin tidak ribut. Sekarang di sosmed ribut semua. Akhirnya orang lain ketawa. Nah, itu aja bahasa. Apakah ke situ? Kalau kita mau ajak ngomong, nggak sempet. Sibuk pelayanan. Jadi ya kita nggak bisa ngomong. Sebenarnya bukannya sibuk, emang nggak mau ngomong itu sama kita, karena mungkin dianggap tidak level. Ya udahlah. Nah sekarang saya ya udahlah, sesuka-sukamu lah, kan beres. Ya teruskan. Ya anehnya yang seperti ini, yang tadi ya orang-orang gitu ya, bisa tiba-tiba ada waktu. Kenapa ya? Karena saya ngomong tadi, karena adanya uang. Kalau ada uang pasti ada waktu. Maaf ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mensamaratakan semua, tidak.
Tapi ini bicara umum, bicara fakta. Ya, pendeta sesibuk-sibuknya, sebesar-besarnya, namanya sehebat-hebatnya dia, kalau ada yang ngundang yang punya uang pasti datang. Nggak ada alasan sibuk pelayanan dan sebagainya. Nggak ada. Bagaimana tuh dengan style itu? Tuhan, maaf kami sudah sibuk. Nah kalau Tuhan mau ngomong sama kita ketika sibuk ya, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Gitu aja. Kenapa sih kita hamba Tuhan? Saya bingung ya. Maaf ya. Tadi saya baru terima lagi sebelum Zoom saya terima telepon dari layar. Bukan layar teologi ya, bukan. Daerah yang namanya layar. Kalimantan dalam lagi dia bilang masuk lagi dari ya pedalaman lah. Ya beliau adalah orang baru buat saya karena dia minta saya punya WA. Ya, saya pikir-pikir hebat luar biasa. Semua dia juga bekas pengusaha, sekarang jadi pelayanan dan lain sebagainya. Saya tuh maaf ketidakmengertian saya dengan bahasa sederhananya bingung, tapi bukan benar-benar bingung ya, maksudnya ya. Kita yang hamba-hamba Tuhan, kita yang dulunya pengusaha maksud saya ya, dulunya pengusaha, hidupnya juga nggak bener lah semuanya. Begitu jadi hamba Tuhan, kita berusaha membuang segala macam. Kita juga pernah naik mobil yang wah. Kita pernah kemana-mana, segala macam semuanya. Apapun sudah pernah kita lakukan, yang jahat maupun yang baik. Sudah kita lakukan. Yang tidak menyenangkan Tuhan, kebanyakan itu yang kita lakukan. Tapi semenjak kita terpilih jadi hamba Tuhan, kita berusaha terus mengikis sampai sebisa-bisanya. Walaupun tetap saya akui ada sisa-sisanya seperti yang khotbah yang baru saya selesaikan tadi ya, itu diambil dari Rasul Paul punya urusan ya, yaitu duri dalam daging gitu. Tetap ada itu. Tapi ya sepantasnya ya kita sebagai hamba Tuhan, masa kita masih jadi lucu gitu menurut saya. Yang dulunya sekolah baik-baik, hamba Tuhan baik-baik, malah sekarang setelah ini jadi hamba Tuhan dikenal, punya gereja dan lain sebagainya, malah ya mindsetnya berubah gitu. Dalam bahasa Tionghoa, ciencok kuai, uang yang merubah seseorang. Tiba-tiba harus dikawal, tiba-tiba harus dilayani, tiba-tiba harus dinomorsatukan. Nggak ngerti saya terus terang aja, maaf ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Kenapa mesti begitu? Terus lagi pernah juga dulu waktu ini boleh sebut lah karena orang luar negeri nggak apa-apa boleh sebut nama lah. Ya. Karena saya panitia Benehin pertama ke Jakarta. Itu waktu di, di apa PRJ masih di PRJ ya. Ya, PRJ lama bukan PRJ yang sekarang ya. Oke. Dan saya mendapatkan jawaban bahwa dari tim mereka, bahwa tim beliau ya, bahwa beliau kalau siang tidak bisa diganggu oleh orang apapun juga ya kebutuhannya. Karena beliau harus uh, mengadakan waktu untuk dan bersama dengan Tuhan, mempersiapkan KKR sore hari. Ya, itu waktu sih saya terima sih, karena saya nggak ngerti apa-apa. Kalau sekarang saya pertanyakan, paling banyak lu tidur. Itu aja. Ya nggak semua sih ya. Bilang aja mau istirahat, kenapa sih? Pakai di rohani-rohanikan begitu. Seolah-olah kita apa gitu ya. Tapi ini sekali lagi ya, tidak semua ya Bapak. Ini bukan saya sakit hati loh, bukan loh. Ya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Cuman ya baru ngerti aja. Sayangnya udah tua baru ngerti gitu aja. Waktu dulu, waktu muda nggak ngerti. Jadi dibodoh-bodohin aja istilahnya. Gitu aja. Saya pikir tuh hamba Tuhan tuh luar biasa gitu. Semua sudah dekat-dekat Tuhan. Hidupnya sudah luar biasa. Waktunya semua untuk Tuhan dan lain sebagainya. Ya, sekarang juga ada juga yang begitu-begitu. Seolah-olah semua untuk Tuhan.
Cuman maaf ya, sekali lagi kita boleh beda pemikiran, boleh beda pandangan hidup dan lain sebagainya, saling menghormatilah kita. Ya. Yang saya tidak mengerti adalah kita yang dulu naik mobil mahal-mahal. Walaupun zaman saya belum masuk di Indonesia Ferrari, Lamborghini, ya dan lain sebagainya yang mahal-mahal. Tapi baru bangsa setingkat Mercy dan BMW. Tapi kami sudah naik yang paling mahal. Yang lucunya setelah kita jadi hamba Tuhan, kita downgrade. Kita turun ke mobil sejuta umat. Sementara hamba-hamba Tuhan yang dulu miskin-miskin, sekolah-sekolah, sekarang jadi top, semua mobilnya wah semuanya. Jadi bingung. Lalu itu berkat Tuhan. Ya kita numpang percayalah. Itu aja bahasanya. Padahal Yesus tidak mengajarkan begitu kok. Yesus tidak mengajarkan kemewahan. Itu aja bahasanya. Makan pun harus diundang dan lain sebagainya. Harus restoran yang paling wah dan lain sebagainya. Saya ini hari saya keluarkan di YouTube, di TikTok saya bilang. Kita hamba Tuhan mikir nggak sih? Kita makan enak, diundang, makan enak. Tahu nggak ada jemaat sekarang pada susah, ekonomi lagi susah semuanya. Dan belum lagi ya ancaman-ancaman perang dunia. Apakah hanya cuma di luar negeri? Ya, belum kita akan menghadapi pemilu dan lain sebagainya. Jemaat sekarang ekonomi susah. Ada yang mau datang ke gereja aja susah. Mau beli bensin aja nggak ada uang. Sementara jemaat hamba Tuhannya upload di IG, wah makan sana, makan sini. Ya, nggak bisa disalahkan. Ya, itu kan hak dia ya. Ya, hak dia ya. Cuman rasanya kok kurang gitu. Kurang ya, kurang memperhatikan yang lain-lain gitu, sekitar-sekitarnya gitu istilahnya. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan itu ya? Saya bingung gitu istilahnya ya. Lalu sini dikatakan ayo Pak Dixon, kita klik lagi yuk. Ya. Sibuk mikir hidup enak tapi lupa mikir mati enak. Ini ya, semua maunya enak, maunya punya mobil wah, rumah wah. Ya enggak, ya terserah lah masing-masing lah, ya. Terserah lah. Jas juga mesti yang mahal-mahal dengan bangga memamerkan sehingga tempo hari ada apa Pastor in style, wah ROG puluhan ratusan juta, ya belum lagi segala macam lah jas juga puluhan juta. Dikatakan di mimbar jemaat yang duduk dia buat makan aja susah. Kita mikir nggak sih itu istilahnya? Dia pun lupa bahwa dia matinya mati enak nggak sih? Maksudnya mati enak tuh mati masuk surga gitu, ya nggak tahu lah ya. Teruskan. Tuh, ada gambar lagi tuh, Pak Derikson. Tuh, sibuk terus ya. Ini semua sudah tahu lah ya. Ini kebanyakan pengusaha lah ya. Nggak tahu pendeta sekarang juga, waduh, kurang lebih lah. Ya. Lagi yuk. Nah, saat tiba-tiba merasa tubuh kurang enak dan dengar kabar dari dokter bahwa dia kena penyakit yang mematikan, kanker ya, wah langsung down semuanya. Iman si iman, begitu dengar kanker down pasti. Baru dia sibuk menyediakan waktu untuk bertobat, berobat, dan tentu beribadah. Rajin baca Alkitab, rajin doa minta kesembuhan, rajin hadir di KKR kesembuhan, bahkan juga cari jalan alternatif kadang-kadang karena tidak kunjung sembuh istilahnya. Apakah seperti itu kita? Ini maaf ya. Kenapa kata-kata begini keluar, sharing begini keluar? Ya karena memang latar belakang saya ya begini gitu. Latar belakang saya dari seorang pengusaha jadi hamba Tuhan. Bahkan sekarang aja maaf Bapak Ibu. Dulu sebelum pandemi mungkin satu orang makan 50.000 bisa atau di bawah 50.000 juga ada. Tapi sekarang di Jakarta, kita bicara Jakarta ya, dan bicara tadi kota ya, itu minimal 75 sampai 100 itu minimal. Semua naik. Saya lagi gak bicara duit nih ya, jangan sampai ke sana.
Nanti katanya minta PK lagi gue salah lagi. Enggak. Sehingga dengan demikian belum lagi, sebentar Pak, belum lagi jemaat yang punya anak. Anak-anak sekarang ongkosnya besar, biaya sekolah besar, biaya hidup besar. Nah, kita ini pamer keberkatan. Bahkan ada dulu saya dengar ada yang menyalahkan jemaat karena kenapa mereka tidak diberkati seperti dia diberkati, karena pasti punya dosa. Belum lagi ini saya alami, saya dengar sendiri loh. Saya nggak tahu sudah pernah ngomong atau belum, saya nggak tahu ya. Ini orang kaya ya. Jadi saudara bisa bayangkan berapa kayanya ya. Oke, ibunya sakit di satu kota, sudah boleh katakan tahunan ya, dan tidak sembuh-sembuh. Dan dia setiap waktu harus ke sana dan biaya besar. Tapi biaya buat dia nggak digaji soal, ya nggak disoal karena uangnya ada. Oke, lalu datanglah hamba Tuhan pada satu hari mengunjungi ke kota tersebut tuh, karena orang kaya dikunjungi walaupun di kota jauh juga, ya. Oke, lalu katanya begini, tahu nggak, Bro, kenapa Bro punya mama tidak sembuh-sembuh? Ya dia juga ngerti kan, walaupun dia pengerja gereja loh, nggak ngerti. Itu bingung sih. Ini yang ngomong dia sendiri loh. Saya bukan ngutip-ngutip, ngomongnya dia sendiri. Kita dengarnya sampai ketawa aja. Lalu apa yang dilakukan? Dia pulang besok, langsung dia suruh sekretarisnya memberikan perpuluhan yang dia Oke. Oke, thank you. Kita langsung ke ini aja ya. Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, itu jelaslah, semua nggak usah ditafsirkan lah ya. Nah, 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ini yang ketika saya gabungkan tadi waktu mempersiapkan khotbah mengenai duri dalam daging, Kenapa hilang aja ya? Oke, kita mau menghilangkan duri dalam daging kita. Tapi ternyata memang Rasul Paul juga tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Jadi kita perlu pertolongan Tuhan dan Roh Kudus gitu istilahnya. Jadi jangan, walaupun bagaimana juga tetap sisa-sisa itu masih ada. Kalau kita baca 1 Timotius, kita balik ke depan sedikit ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, kalau kita terus sampai 10 bacanya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bahasa Tionghoa sen putai si datang gak ke wopopo, mulai ya gak ke wopopo gitu istilahnya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi apakah teman-teman kita mau sekarang ini? Mau. Bolong, karena dia apa dibikin. Tapi ya bawa kemana harus ada parenya. Iya Pak, harus ada parenya ya Pak ya.
Haleluya. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Maaf ya Bapak Ibu. Kita lihat di mimbar tuh teman-teman kita, waduh dahsyat, hebat, luar biasa. Sehingga orang-orang terkagum-kagum. Tapi ketika kita tahu dalamnya, kita sedih. Kok gitu ya? Jadi lain di mimbar, lain di kehidupan sehari-hari. Apakah itu kita? Nggak ngerti saya, terus terang aja. Ibrani 4 ayat 6 sampai 7. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Semoga kita tidak termasuk ya itu ya. Sebab itu perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar mau ngomong apa kayak gua nggak mau dengar, kira-kira begitu. Atau bisa juga pakai bahasa dia tahu apa, repot, susah dah ya. Sekarang jadi bingung, serang aja. Klik lagi Pak Derikson dikit lagi ya. Nah, ini tadi kata-kata firman tadi ya, bukan menakuti tapi mengingatkan. Apa kita mau dengar kabar yang tidak kita sukai dulu baru datang pada Tuhan, atau kita belajar mengatur waktu dengan baik dan berimbang antara kesibukan kita baik pelayanan maupun apa saja ya dengan datang beribadah dan melayani padanya, melayani umatnya. Jangan sampai seperti gambar yang kanan ini. Sudah serba selang semua tuh. Saya pernah begini, Pak. Ya, Pak Ako nanti jangan heran ya. Minimal 8 selang tuh di kita tuh. Ya. Tuh. Apakah mesti begini baru, oh Tuhan ampuni aku. Ya janganlah ya. Tolonglah ya. Teruskan lagi. Tuh masih ada tuh gambar yang lain. Tuh. Apakah mesti begini dulu? Anda jawab sendiri semuanya. Tuh, satu lagi. Mesti dibantu lagi tuh dengan segala macam baru dia bisa tuh. Terakhir sekali, terima kasih Pak Derikson, Tuhan berkati. Semua kembali kepada kita sendiri. Dengan segala hormat Bapak Ibu, saya tidak meninggalkan room ini, tapi di bawah ada saya pas dokter anjingnya janji datang jam 12, tapi baru sampai nih sekarang nih. Jadi saya turun sebentar aja. Nanti saya kembali lagi boleh ya Pak Ko ya. Teman-teman, Pak Derikson, Pak Johan Untung. Oke. Sebentar saya kembali lagi ya. Ya, Thank you. Bless you. Silahkan teruskan. ya kita menunggu ya 20 hari. Nyata bagiku
kebaikan sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, menyanyi kebaikan Tuhan. Suaramu untukku lewati api dan gelap, kau ada bagiku, kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berkati hidupku, kebaikan Tuhan sertai langkahku, aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku, kebaikan Tuhan sertai aku. My life let me say, all my life let me so good. With every breath that I am able, I will see of the goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya, silakan Boksu. Ya, silakan Boksu Hari. Kenapa? Nggak tahu ceritanya nih, baru muncul nih. Tutup dalam doa boleh. Oh iya ya, sorry ya. Dokternya udah pulang tuh. Oke, thank you. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, abah ya bapak yang bertata di surga, terima kasih untuk sharing pada sore hari ini. Ampuni ketidakmampuan hamba-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus lebih menjelaskan semuanya apa yang telah hamba sampaikan, sehingga dengan demikian semua bisa diterima dan dijalankan dengan baik dalam kehidupan sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Ampuni kalau hamba ada salah-salah kata yang kurang dapat diterima dan lain sebagainya. Mampukan semua bisa menerimanya dengan lega hati Tuhan. Diberkati mereka semua dalam pelayanan mereka di gereja mereka masing-masing, dengan umat yang dipercayakan, dengan domba yang dipercayakan, sehingga dengan demikian mereka menjadi gembala-gembala yang betul-betul sesuai dengan
apa yang kau kehendaki. Terima kasih Bapak untuk itu semuanya. Terima kasih untuk aku yang akan ditindak beberapa hari lagi. Dan juga untuk semua orang yang berseru kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah saudara-saudaraku semuanya dalam setiap kehidupan mereka pribadi, keluarga mereka pribadi, dan pelayanan mereka, dan apapun juga yang mereka lakukan, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bok Suhari. Kamsia. Yes, ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, sudah akhir zaman ya. Manusia ini terkadang bisa malas untuk beribadah ya. Padahal di Keluaran 23 ayat 25 ya, beribadah itu kan mengandung janji Tuhan ya. Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, bahkan aku akan menjauhkan dari tengah-tengah keluargamu itu segala sakit penyakit ya. Oleh sebab itu kita harus utamakan ibadah dalam hidup kita ya. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Saya teringat di 1 Timotius 4 ayat 8 kalau tidak salah itu ya. Latihan badani terbatas gunanya, tapi Ya. beribadah itu mengandung janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Bahkan saya selalu pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada firman-Ku, kau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Itu firman Tuhan. Ya, jadi kita harus ketahui itu ya. Sebagai anak Tuhan, apalagi kita sebagai hamba Tuhan yang sudah bukan hanya terpanggil ya, tetapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Pegang itu ya. Saya selalu pegang semua firman. Saya harus lakukan dalam kehidupan saya. Karena saya pegang itu ya, 1 ayat 22, jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Ini yang teramat sulit ya dalam setiap kehidupan orang percaya. Tapi saya percaya kalau Tuhan beri kekuatan, kita dekat dengan Tuhan ya, kita rajin baca firman ya, kita minta pengurapan, pewahyuan, urapan Tuhan ya, itu semua Tuhan kasih itu, pasti Tuhan kasih. Karena dikatakan di Mazmur 62 ya, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Saya selalu berdoa ya, dari pagi saya ke rumah sakit juga saya berdoa, Tuhan mempermudahlah supaya saya bisa diproses dengan mudah, saya bisa ketemu dokter, saya bisa harus yang Tuhan inginkan, saya bebas, saya juga semua saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena saya pegang di Galatia 2 ayat 20, hidup bagi Kristus itu, hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Maka Filipi 1 ayat 22 ya, ayat 21 saya pegang itu. Hidup bagi Kristus mati adalah satu keuntungan. Saya sudah bilang sama anakku cucu ya, sama istri saya, jangan pernah menangisi saya kalau saya pulang ke rumah Bapak. Amin. Ya. Suatu saat kan kita akan pulang juga ujungnya. Ya. The end, game over. Ya. Tapi alangkah indahnya kalau Tuhan tetap bisa memberi kita kesempatan ya untuk hidup ya. Ya ayo kita berkarya lah buat Tuhan. Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa pertobatan yang harus kita sampaikan Injil firman Tuhan kepada banyak orang. Sehingga orang boleh percaya, orang boleh datang. Bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup mereka. Amin. Yes. Akan berdoa syafaat ya. Setelah itu kita akan bincang-bincang. Kita akan berdoa ya. Kita sudah terima berkat dari hambanya. Doa berkat. Tapi kita belum doa syafaat ya. Kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Melalui hamba-Mu yang luar biasa, Bokso Harisan Osa Tuhan. Yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami semua Tuhan. Kami akan lakukan apa yang menjadi tugas kami. Beribadah lebih sungguh Tuhan.
Pakai setiap hidup kami Tuhan menjadi berkat untuk pemulihan nama Tuhan. Terlebih lagi ibadah family ministry yang kami adakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Berkati setiap kami, beri kami kekuatan yang ekstra Tuhan, untuk kami cintakan firman Tuhan, bahkan melayani Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Berkati Boksu Hari Sanosa bersama istri, anak mantu cucunya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Amin. Pelayanannya, kesehatannya, keluar masuknya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Juga berkati Tuhan teman-teman kami yang hadir hari ini, Bapak Ibu, kami percaya yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Kami berdoa khusus untuk buat Pendeta Hendra Winata yang saat ini tangan dan kakinya sedang kram. Tuhan, tolong Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu oleh bilur-bilur-Mu boleh sembuh. Pendeta Hendra nyatakan sembuh total, sempurna Tuhan. Karena kami percaya Kau adalah dokter, dia adalah dokter. Berkati setiap kami Tuhan, Bapak Ibu, biar terus damai sejahtera sukacita-Mu melimpah buat setiap kami, terutama juga buat kami semua yang beribadah. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan. Apa yang firman Tuhan sudah Kau sampaikan Tuhan, jatuh ke tanah hati yang kami yang subur, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah besok Tuhan, Pendeta Hairul Gultom yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapan yang gak ada turun atasnya, sehingga apa yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih juga untuk bangsa Indonesia, kami berdoa khusus untuk tahun 2024 yang akan diadakan pemilihan presiden. Kau berkati bangsa Indonesia. Matamu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Berkati Presiden kami Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, MPR, DPR, para menteri, juga para dokter, para perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit juga Kau berkati Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, Kau tolong Tuhan. Yang berbeban Kau lepaskan. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan buat Yesus buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sebelum berbincang-bincang kiranya Kau urapi setiap kami Tuhan, biar apa yang kami lakukan sore yang indah ini menjelang malam menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Ya, silakan bincang-bincang Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus